Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa labithtum illa qalila. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa labithtum illa qalila. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna asy-syaitana yanzaghu bainahum. Inna asy-syaitana yanzaghu bainahum. Inna asy-syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Inna asy-syaitana yauma di hari yad'ukum, hari kiamat, hari akhirat. Yad'ukum memanggil kamu. Yang memanggil ini Allah, tapi ala lisani al malaika. Sing dikongkon malaikat, sing dikongkon yaitu yang disuruh malaikat. Yunadikum Allah. Ya. Baru saya terangkan tentang bagaimana ulama tafsir menerangkan sini panggilan sini, ada yang mengatakan trompet. Ya. Trompet yang kedua. Yad'ukum yunadikum minal qubur ala lisani Israel. Malaikat Israel memanggil kamu. Israel, ya, Israfil. Astagfirullahaladzim. Israfil kan yang niup trompet, ya. Dipanggil ente dari kuburan. Kemudian fatastajibuna bihamdihi. Kau ijabahi panggilan itu. Fatujibuna da'watahu minal kubur. Kau ijabahi. Apa ijabahi? Kau penuhi panggilan itu. Minal kubur, kau penuhi dengan membaca alhamdulillah kami hidup. Semuanya mengatakan alhamdulillah. Tuh, hatta orang kafir mengatakan alhamdulillah, Ustaz. Kemarin kan saya terangkan alhamdulillah. Kalau orang mukmin jelas alhamdulillah. Bihamdihi tujibuna hala. Mereka akhirnya dengan mengatakan wa yaquluna alhamdulillah, wa qila ada mengatakan subhanakallahumma wa bihamdik. Bi amrihi di sini makna alhamdulillah. Jadi setelah mengatakan alhamdulillah ini perintah Allah memang di situ. Ya. Walahul hamdu di sini ikhbarun an jami'il khalqi, baik yang mukminihim wa kafirihim. Jadi mereka mengatakan alhamdulillah yahmadunallah syukran ala ma aulahum minan ni'am.
Mereka gitu. Wal kufar, orang kufar juga mengatakan itu. Yahmadunahu, mengatakan alhamdulillah. Kenapa orang kufar itu ketika dibangkitkan mengatakan alhamdulillah? Rajaan. Mereka cuma mengharap dengan mengatakan alhamdulillah supaya apa? Kalimat alhamdulillah yang yanfa'uhum dzalika syukur, agar mereka dianggap orang yang mensyukuri. Perkataan alhamdulillah bagi orang kafir ini, mereka mengharap untuk perkataan ini manfaat dan dikatakan orang yang bersyukur. Wa huwa la yanfa'uhum, padahal perkataannya orang kafir mengatakan alhamdulillah itu tidak bermanfaat. Tapi mengatakan alhamdulillah berarti apa? Alhamdulillah ini dikhususkan yaitu kepada orang-orang wa huwa fi khususi al-mu'minin. Hanya diperuntukkan spesialkan untuk orang-orang mukminin. Wa tadhunnuna, kemudian mereka dhanna kama bayantu lakum. Dhanna itu di Al-Qur'an setiap dhanna Ibnu Abbas mengatakan apa? Yakin. Mereka meyakini. Ma labistum, kami tidak labistum. Oh, ya betul. Kami tidak menetap di sini, kami tidak tinggal di dunia ini illa qalila, kecuali sedikit. Kenapa mereka mengatakan itu? Ketika dibangkitkan mengatakan itu, kayaknya kami ini tidak menetap di sini. Labitha, apa labitha itu? Mengira. Mengira. Bukan mengira. Kami tidak menetap di sini di dunia illa qalila, kecuali sedikit tak. Ya. Kenapa? Karena waktu itu mereka melihat keadaan lihaulin ma tarawna. Karena mereka melihat apa ya, ngerinya apa yang mereka lihat. Kemudian Allah mengatakan kepada orang-orang mukmin, wa qul li ibadi, katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang mukminin, agar hamba-hambaku yang mukminin tadi mengatakan yaqulu lil kufar, agar orang-orang mukmin di waktu itu mengatakan kepada orang kufar al kalimah allati hi ahsan, kalimat yang mana kalimat itu yang lebih baik. Kalimatnya apa? Inna syaitan, wong kafir. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan iku, dikasih tahu nih. Inna syaitana yanzagu bainahum. Syaitan iku sing rusak ente kabeh iki. Itu kalimat dia ahsan. Ya. Itu kalimat yang dia ahsan. Nanti teruskan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Syaitan ini yanzag. Apa yanzag? Yufsid, yang merusak antara kalian. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan kana lil insan, syaitan itu ada untuk menungso, untuk manusia, aduan mubina, musuh yang nyata. Kemudian Allah katakan Rabbukum a'lamu bikum, Tuhanmu Rabbukum a'lamu, lebih mengetahui bikum, dengan keadaanmu wahai manusia-manusia. Perkataan yang baik ini orang mukmin mengatakan seterusnya, Rabbukum, Tuhanmu ini a'lam, lebih mengetahui bikum, dengan keadaanmu ini. Iyasha, kalau Allah menghendaki, yarhamkum, Allah memberikan rahmat kepada kamu. Betul. Kalau Allah menghendaki, yarhamkum. Wong kafir, kalau Allah menghendaki, ente dikehendaki oleh Allah dirahmati dengan apa? Dirahmati bitaubah, kon gelem tobat. Sing asale nglakoni elek, sing asale dak iman, gelem bertobat. Tobatnya pakai apa? Bil iman, dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi au iyasha, kalau Allah, atau Allah kalau
kalau berkehendak berkeinginan ta'dzibakum, untuk menghadap kamu wahai orang kafir, yu'adzibkum, Allah mengazab kamu nanti kon kabeh iki dipateni kabeh bil mauti, mati dalam keadaan alal kufri, mati dalam keadaan kufur itu khosaro. Mati dalam keadaan kufur itu tak bisa dielak lagi, jelas masuk neraka. Mati, makanya kita berdoa mudah-mudahan mati kita dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Mati dalam keadaan ngaji, mati dalam keadaan baca Al-Quran. Kalau Allah berkehendak mau yu'adzibukum, Allah yu'adzibukum bil mauti, Allah menghancurkan ente, mengazab kamu dengan mati dalam keadaan kufur. Wa ma arsalnaka ya Muhammad, kami tidak mengutus kau ya Muhammad alaihim atas mereka wakila, kau sebagai penjaga mereka, enggak. Yani tidak bisa diazab, tidak mungkin. Yani kau fatujbirahum, sehingga kamu memaksa mereka ya Muhammad alal iman, agar mereka beriman. Tidak bisa. Ya. Ayat ini katanya ulama mufassirin wa hadza qabla al-amri bil qital. Ayat ini sebelum perintah ada agar diperintahkan perang. Kita baca lagi. Ya. Rabbukum a'lamu bikum. Ya. Iyasha yarhamkum au iyasha yu'adzibkum. Iyasha yarhamkum au iyasha yu'adzibkum. Wa ma arsalnaka alaihim wakila. Kami tidak mengutus kau ya Muhammad alaihim atas mereka sebagai wakil. Wakil yakni hafidhan, yakni sebagai kau menjaga mereka agar supaya mereka tidak bisa berbuat maksiat, tidak bisa. Sayyidina Muhammad hanya apa? Menyampaikan aja. Makanya ulama itu nek nyampeino risalah tidak usah marah, tidak usah ente berdakwah kemana Pontianak ya masalahnya. Pontianak kan akeh kera-kera ya, jadi ini ya. Ini akeh Dayak, masalahnya Dayak ya. Ya, kau berdakwah sampaikan aja kebenaran. Ma 'alaika illal balagh. Engkau masalah gelem ndak geleme terserah. Nek gelem berarti oleh hidayah dari Allah SWT. Kalau ndak gelem berarti belum dikehendaki. Ndak ana wong dakwah itu nek ndak gelem marah. Oh, kono ku dikei dakwah, dikei omongan sing apik ndak gelem moyong kon. Keliru, ada apa? Enak. Dan ini ayat ini untuk Sayyidina Muhammad termasuk tasliyah agar menjadi tenang Sayyidina Muhammad. Soalnya kan dulu itu kan Sayyidina Muhammad dalam dakwanya kepada orang Quraisy Mekah itu kan gebung-gebu tak gebung-gebu. Pak ya, gebung-gebu. Akhirnya kan jangan gitu Muhammad. Seperti yang saya terangkan tadi pagi. Gebung-gebu, kepingin ruasanya orang-orang kufar Quraisy Mekah itu Islam. Nah ini ruasanya orang Quraisy Mekah itu Islam, Muslim. Nanti anak buahnya menjadi Muslim kafir. Sehingga ada Abdullah Ummi Maktum datang, tidak digubris sampai Rasulullah. Tidak digubris. Datang untuk bertanya, yaitu untuk bertanya tentang Islam. Ajarin ya Rasulullah, alimni alladzi 'allamakallah. Ajarin aku yang telah ma'allamakumullah, apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada kamu. Tidak digubris, sehingga akhirnya pulang dalam keadaan cemberut. Cemberut akhirnya tutup amat, diturunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma.
Wa ma yudrika ya Muhammad, apa yang kau tahu ya Muhammad? La'allahu, dia datang itu, Abdullah bin Ummi Maktum itu datang kepada kamu, dia zakat, lagi kepingin berseni dosa-dosa nih, kepingin belajar Al-Quran yang kau telah diajarkan oleh Allah Ta'ala. Wa ma yudrika Allahu yazakka au yadzakkaru, atau nanti menjadi minta nasihat, yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, maka nasihat dari kamu itu menjadikan manfaat. Wa amma man istaghna, adapun orang yang tidak butuh, itu orang Quraisy Mekah. Man istaghna, yang mereka pokok duit akeh, tak Quran-Quranan, fa anta lahu tasadda, jadi kau kepadanya takbal, kau terima. Wa amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka, dia tidak kepadamu itu untuk membersihkan, untuk belajar Al-Quran, tidak mau beriman dia. Akhirnya Rasulullah merasa apa? Merasa kecewa, sungkan Nabi, siapa namanya? Abdullah bin Ummi Maktum. Akhirnya sungkan. Pada suatu hari Abdullah bin Ummi Maktum datang lagi ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah disambut dengan mewah. Ahlan wa sahlan biman atabani Rabbi. Selamat datang wahai orang yang telah mengingatkan aku, yang telah Allah menegur aku gara-gara ini orang ini. Jadi wa basata ridaahu, kemudian Rasulullah membeberkan ridanya. Monggo fadhal, dihormati. Nah, itu maksudnya gimana? Rasulullah salah? Tidak. Itu ayat itu sebagai tasrik agar nanti ditiru oleh para ulama, warasanya para anbiya, warasatul anbiya itu apa? Ulama, agar nek menghadapi orang yang miskin itu hadapi. Kadang wong kiai iku nek menghadapi wong miskin, ala apa dene kon? Ala apa? Tak go apa-apa ngono lho. Tapi nambah wong kaya, oh monggo. Ero nek go dhuwit 30 miliar. Ya War, ngene ta War? Ya kan, jangan gitulah. Ya, kita lanjutkan sedikit. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Qul wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin ala ba'd. وآتينا داود زبورا وربك, dan Tuhanmu, a'lam, lebih mengetahui, bima, dengan siapa, dengan sopo, man, orang yang fis samawati, yang ada di langit. Orang-orang yang ada di langit itu Allah lebih mengetahui. Wal ardi, dan orang-orang yang ada di bumi Allah lebih mengetahui. Maksudnya lebih mengetahui apa? Sehingga Allah walaqad faddalna, sungguh kami telah memuliakan, sungguh kami telah melebihkan ba'dhan nabiyyin, sebagian para nabi. Nabi itu di dalam nubuwah sama, nabi di dalam kenabian semuanya sama, nabi, tapi derajatnya beda-beda. Kama qala ta'ala tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah, Sayyidina Musa. Ya, walaqad faddalna, dan kami telah melebihkan, memuliakan ba'dhan nabiyyin, sebagian para nabi, ala ba'd, pada sebagian nabi.
Di sini dikatakan bitakhsisi kullin minhum bifadlih. Allah mengkhususkan, menspesialkan kullun setiap minhum dari para anbiya bifadilah dengan ada kemuliaan, ada kelebihan. Ka Musa wa kallamallahu Musa taklima. Allah ngajak Musa yaitu bisa berbicara sama Allah Ta'ala bil kalam. Wa Ibrahim dilebihkan dengan apa? Menjadi khullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Muhammad, dan Sayyidina Muhammad dikasih kelebihan apa? Bil Isra. Nah, amben kumpulkan. Musa diajak kalam sama Allah melalui suara. Ya, sehingga ketika Sayyidina Musa masuk sama Allah Ta'ala, fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa, disuruh nyoplot sandalnya Sayyidina Muhammad terus ya. Berbicara sama Allah Ta'ala podo. Wa Ibrahim khullah, Sayyidina Muhammad sama ya. Wa Muhammad dikasih Isra. Tidak ada suatu mukjizat yang besar. Isra minal baitil haram ilal baitil maqdis ila sidratil muntaha. Wa ataina Dawuda zabura, dan kami telah memberikan kepada Nabiullah Dawud yaitu kitab namanya Zabur. Ya. Kitab Nabi Zabur ini kitab hanya mawaid aja. Tidak ada ahkam, tidak ada hukum-hukum, tidak ada. Kitabnya isinya cuman mawaid aja. Terus ya, tsumma qala, satu ayat lagi. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad dhurri 'ankum wala tahwila. Monggo. Qul ud'ul ladzina za'amtum fala yamlikuna kashfad dhurri 'ankum wala tahwila. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Inna azab rabbika kana mahdzura. Inna azab rabbika kana mahdzura. Qul, katakan ya Muhammad lahum kepada mereka. Qul ud'ul ladzina, ud'u, panggillah alladzina za'amtum, alladzina yaitu Tuhan-Tuhanmu. Orang kafir dibilang gitu. Panggillah Tuhan-Tuhanmu itu, alladzina za'amtum, yang kau sangka, aliha annahum aliyah, bahwa mereka itu Tuhan-Tuhan. Sonam-sonam niku lho, berhala-berhala itu. Panggil Tuhan mereka itu, min dunihi, selain Allah. Mereka menganggap Tuhan itu siapa? Mereka orang Mekah menganggap Tuhan itu malaikat. Katanya malaikat itu anaknya Tuhan.
Kalau orang Nasara siapa? Isa. Wa Isa dianggap Tuhan. Kalau orang Yahudi? Uzair. Panggilan semuanya itu. Malaikat, Isa, Uzair. Mereka itu fala yamlikuna. Mereka itu tidak punya kekuasaan, tidak mampu, tidak punya kekuasaan, kemampuan kasfadzurri untuk mengungkap bahaya, menghilangkan bahaya. Dur apa dur? Bahaya. Masalah ikut bencana rek, terus dicegah. Tidak bisa. Ya, dicegah bahaya, tidak bahaya, tidak bisa. Tak bisa mereka. La yamlikuna kasfadzurri ankum. Tidak bisa menolak. Tidak berkuasa mereka itu untuk menghilangkan kasfa, membuka. Mana kasfa ini? Membuka abadzur, yaitu bahaya ankum dari kau. Wala tahwila, atau memindahkan. Hawala yuhawil, memindahkan. Ila ghairikum, bahaya kepada kamu dipindah selain kamu, tidak bisa. Bahaya sakit, tidak sakit, tidak bisa. Ulaika alladzina, mereka-mereka itu yang kau sembah itu, Tuhan berhala-berhala itu, alladzina yad'un, yang kau sembah-sembah itu, hum alihatun, itu masih mencari Tuhan itu sik delek. Mereka sonam-sonam kusik mencari, yabtagun, yatlubun ila rabbihim, kepada Tuhan mereka. Siapa ya? Tuhan Allah. Cari apa? Wasilah. Delek perantaraan. Delek perantaraan dengan cara kurba, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Melalui apa? Bitoah. Sampai nek kepengin dekat sama Allah, ya taat, dekat sama Allah Ta'ala. Taat dengan apa? Sedekah, dekat. Menjalankan sholat 5 waktu, dekat. Mencari ilmu ini, oh dekat sekali kok. Mencari ilmu itu butuh kesabaran. Ente itu orang-orang, kata Nabi, ente orang ini mamin kharijin. Yani arwi bermakna kharaja min baitihi. Lalu siapa? Litalabil ilm, ana arwi yani. Illa wada'at lahu ajniha wada'at lahu al malaikatu ajnihataha ridwan bima yasna. Wa fi riwayah ridwan bima yatruk. Yakni orang-orang mencari ilmu dari jauh, dari Pontianak, dari Jambi, tidaklah mereka keluar dari rumahnya kharaja min baitihi untuk litalabil ilm, mencari ilmu, illa kecuali mereka itu telah dinaungi oleh malaikat, dijaga oleh malaikat. Wa ta'at lahu al malaikatu ajnihataha, dijaga oleh malaikat dengan sayapnya. Iki tak jaga iki. Ridwan dan ridho bima yasna, apa yang kau lakukan mencari ilmu ini diridhoi oleh Allah Ta'ala. Wa fi riwayah ridwan bima yatlub, ridho apa sing dijaluk. Makanya doanya orang mencari ilmu ku mandi. Sudah mandi 1 minggu makan nasi mandi. Wow. Double. Kita sama Ustaz Zainuhum dulu di Mekah, sama orang Saudi itu diminta doa sama orang-orang Saudi. Ustaz Amin, ud'u lana. Mereka meyakini bahwa doa kita ini doa yang mustajab. Doa yang tidak dia, makanya seringkali kayak saya katakan kepada antum-antum wahai thalaba, yaitu berdoalah untuk orang tuamu. Berdoalah untuk orang yang terdekat dengan kau. Berdoalah untuk orang mukminin. Berdoalah kepada yaitu saudara-saudara kita seperti di Palestina. Doanya kita mustajab, ya.
Tuhan mereka yang dikatakan Tuhan itu masih yatlubun, masih mencari apa? Mencari kepada Tuhan mereka yaitu Allah, mencari wasilah, mencari yaitu perantaraan untuk qurba, mendekatkan diri kepada Allah bitta'ah. Ayyuhum, di sini siapa di antara mereka yang yabtahun, yang mencarinya, huwa akrab, yang lebih dekat ilahi kepada Allah. Tak ada mencari pertolongan kepada Allah. Tuhannya mereka lah mencari kepada Allah. Wa yarjuna rahmata, dan mereka masih mengharap rahmatnya Allah. Wa yakhafuna adzaba, Tuhan mereka itu yaitu takut dengan azabnya Allah. Kaghairi, seperti yang lainnya. Fa kaifa, Tuhan yang minta sama Allah, takut kepada Allah, kok ente kok malah sembah? Fa kaifa yad'unahum aliha, bagaimana ente kok memanggil mereka, menyembah mereka sebagai Tuhan, sedangkan Tuhan itu tidak iso apa-apa. Fala yamlikuna kasfa dhurra ankum wala tahwila. Inna azaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Tuhanmu, azab rabbika, azabnya pangeran, azabnya Allah itu karena pasti azabnya Allah itu mahdhura. Nah, mahdhura itu azabnya Allah itu mahdhura, pasti akan terjadi, ditakuti azabnya Allah itu. Ya. Wa min qaryatin, kata Allah, saya lanjutkan untuk besok depan. Tidaklah di suatu qaryah, tidaklah di suatu daerah dari suatu qaryah negeri atau Indonesia lah. In di sini makna ma, laisa in syartiyah. Tidak ada suatu dari qaryah, uridu yang aku maksud adalah ahluha, yaitu penghuninya, penduduknya. Tidak ada suatu qaryah yang penduduknya illa nahnu muhlikuha, kecuali aku akan menghancurkannya. Menghancurkan apa? Qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat tak hancurna kabeh mereka. Dihancurkan dengan apa? Bil mauti, tak pateni kabeh, mati, kadang-kadang mati tanpa sakit, mati kabeh. Saya udah banyak orang mati. Ya. Atau tak hancurna mereka itu muhlikuha au mu'adzibuha, atau kami siksa mereka adzaban syadida, azab yang keras. Apa itu? Bil qatli, dengan dibunuh, wa ghairihi, dan selainnya. Kana dzalika, dan demikian itu fil kitab, di kitab Lauhul Mahfuz itu pasti masturo, telah tertulis, maktuban. Itu maqala wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzab bihal awwalun. Kami tidak, apa yang mencegah kami, tidaklah mereka mencegah kami, menolak kami, kata Allah SWT, an-nursila, kami mengutus apa? Bil ayat, tanda-tanda kebesaran, mukjizat, diutus mukjizat-mukjizat yang mereka minta. Setelah didatangkan yang minta, ya Muhammad kau bisa begini tak? Ya Musa kau bisa begini tak? Minta tanda-tanda. Tidaklah kami yang mencegah mereka, mana'ana an-nursila, untuk kami mengutus ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, illa angkadzdzaba bihal awwalin. Setiap tanda-tanda Allah diturunkan kepada mereka yang telah minta mereka. Mana buktinya ini? Kalau ini Nabi, setelah dikeluarkan mereka pasti membohonginya. Pasti membohonginya. Orang-orang dahulu al-awwalun membohonginya. Kalau sudah Quran dibohongi, Sayyidina Muhammad tandanya apa? Gawa apa? Iya kan? Quran tidak ada lagi.
Kalau sudah Quran dibohongi, lamma arsalnaha, ketika kami mengutusnya kok dibohongi, fa ahlaknahum, kami hancurkan mereka. Walau arsalnaha, seandainya kami tetap mengutus itu tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat-mukjizat dari Allah ila haula'i kepada mereka-mereka, lakadzabu, pasti mereka tetap apa? Membohonginya. Kalau sudah membohonginya, wastahaqqu al-ihlak, maka mereka pasti berhak mendapatkan apa? Kehancuran. Waqad hakamna bi imhalihim, tapi kami telah kami Allah itu hakim, apa Allah, kami bijaksana, kami telah bijaksana kepada mereka ni anak umatnya Nabi Muhammad, yaitu bermaksiat apa? Bi imhalihim, tak tunggu li itmamil amr, karena untuk menyempurnakan, yaitu apa? Sayyidina Muhammad agar bisa menyampaikan risalahnya. Li itmami amri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan takut. Sampean kalau lagi seperti di Indonesia sekarang ini, astagfirullah, tak usah dibahas ya. Ya, tak usah ya. Kita nyampaikan aja kebenaran. Ya. Kita nyampaikan kebenaran. Dan mereka maksiat masih dikasihai. Ya, kami imhal apa imhal? Diinteni bahasanya, dilulu. Wong maksiat tapi seenak, kan ada akeh wong iki. Ya. Makanya Allah mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun, innama yuakhiruhum Allah mengakhirkan mereka liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Ayat mana? Wala tahsabannalladzina kafaru annama numli apa? Di pateni akhir-akhir, di enak-enak numli lahum, untuk apa? Innama numli lahum liyazdadu ithma, mereka berbuat dosa tapi dicarno apa ya Allah, dilulu, dienak-enak, seronokan ini anak wong kayak orang tua tidak seneng ngambil anak ya apa serono nak doleno sak karepmu juga duit 1 juta tak rono dilulu, berarti wis tidak sayang, tidak disayang ambil bapai rono. Lah kita jangan gitu dong. Kalau kita disayang sama Allah, mengerjakan suatu maksiat titik, dikasih apa? Langsung ono hukumannya, agar kita ketemu sama Allah dalam keadaan min ghairi dzambin hatta yalqallaha la dzamba lahu, sehingga orang itu ketika waktu di dunia dikasih musibah, dikasih sakit, dikasih ini, ketika ketemu sama Allah di akhirat tidak ada dosa lagi, akhirnya otomatis langsung masuk surga. Makanya kita tidak boleh suudzon sama Allah Ta'ala ya. Tapi kalau orang kafir dilulu, lah dilulunya sama Allah ini kon ojo nyongko Allah ini berarti lale. Wala tahsabannallaha ghafilan, lale amma ya'malu dhalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Ayat banyak sekali ya. Tadi ayat wala tahsabannalladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu, agar tambah dosane. Apa enake? Dawa umure tapi tambah dawa, tambah akeh dosane. Apa enake? Tidakkah Rasulullah mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amulu wa syarrun nas ele menungso tala umruhu wa sa'a amalu, welek wong iku ya. Dan ele wong sing melata di bumi iku ora ono maneh kecuali wong kafir. Inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru hum la yu'minun. Jadi lebih elek orang kafirku daripada hayawan-hayawan. Tsumma qala ta'ala wa idz qulna kadzdzabal awwalun. Besok kita lanjut wa ma mana'ana, dari wa ma mana'ana an nursila,
bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun wa ataina samudan naqata. Ada yaitu di kota Samud, yaitu Nabi Soleh ya. Nabi Soleh ketika tondo sama Allah apa? Unta, nakota di sini unta betina untuk sebagai tanda kebesaran Allah, mubsyiratan yang jelas. Tapi untanya itu akhirnya dibunuh sama mereka. Fadzalamu biha, untanya dibunuh. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kami tidak mengutus itu ayat tanda-tanda kebesaran Allah hanya untuk takhwifa, agar mereka itu merasa yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, agar mereka punya rasa takut dan agar mereka menjadi fayu'minu, mereka beriman kepada Allah. Tapi nyatanya tidak takut dan tidak beriman ya. Apa ya? Tsumma qala ta'ala wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wallahu ta'ala bis-shawab. Shadaqallahul azim. Ja'alna wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ja'alna wa iyyakum min ahlillah wa min ahlil Qur'an. Allah marzuqna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa ja'alna wa iyyakum minal ulama al-'amilin al-mukhlisin wa yahfadna wa yahfad auladana wa banatina wa tullabana. Allah yahfadna wa yahfadhum jami'il ma'asi wal munkarat. Allah yahfadna wa iyyahum min fitnati hadzal zaman, syarri hadzal zaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.